Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trulandari. Saya perwakilan dari kelompok 1. Nah, saya akan menjelaskan tentang sistem teknik dokumentasi bersama teman saya, Heri Wijayanto. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sistem teknik dokumentasi. Nah, sistem teknik dokumentasi ini adalah suatu penjelasan mengenai cara sistem bekerja, pengolahan data, penyimpanan data, output informasi, dan sistem pengendalian. Nah, dokumentasi sendiri atau biasa disebut documentation adalah suatu penjelasan mengenai cara sistem bekerja, mengolah data, penyimpanan data, output informasi, dan sistem pengendalian. Dokumentasi atau biasa disebut documentation mengajarkan cara sistem bekerja termasuk siapa-siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana entitas dalam pengolahan data, penyimpanan data, output informasi, dan sistem pengendalian. Deskripsi negatif atau biasa disebut narrative description dari sistem penjelasan langkah demi langkah yang tertulis dari komponen sistem dan interaksinya. Alat-alat dokumentasi terdiri dari 3 jenis. Yang pertama itu diagram arus data, yang kedua bagan alir, yang ketiga itu diagram proses bisnis. Nah, yang pertama itu diagram arus data atau biasa disingkat dengan DAD, yaitu deskripsi grafis sumber data, arus data, proses transformasi, penyimpanan data, dan tujuan data. Bagan alir merupakan deskripsi grafis sistem. Nah, bagan alir ini terdiri dari 3 jenis juga. Yang pertama itu bagan alir dokumen, yang kedua bagan alir sistem, yang ketiga itu bagan alir program. Nah, bagan alir dokumen itu menunjukkan arus dokumen dan informasi di area pertanggungjawaban. Nah, yang kedua itu bagan alir sistem, yaitu menunjukkan hubungan antar input. Yang ketiga, bagan alir program, yaitu menunjukkan urutan operasi logis komputer. Diagram proses bisnis merupakan deskripsi grafis dari proses bisnis. Diagram arus data terdiri dari 5 jenis. Yang pertama itu sumber data, yang kedua tujuan data, ketiga arus data, keempat proses, dan kelima itu penyimpanan data. Sumber data dan tujuan data adalah entitas yang mengirim atau menerima data yang digunakan atau dihasilkan oleh sistem. Nah, arus data adalah perpindahan data di antara proses, penyimpangan, sumber, dan tujuan. Proses transformasi data terjadi apabila data melewati antara penyimpanan data dan sumber atau tujuannya. Penyimpanan data adalah tempat data itu disimpan. Nah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudara kita, Heri Wijayanto. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Wijayanto. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya tadi, yaitu Tri Wulandari. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang aktivitas pengolahan data. Yang pertama, memperbarui file induk karyawan atau penggajian. Pembaruan file induk penggajian untuk mencerminkan berbagai jenis perubahan penggajian seperti mempekerjakan orang baru, pemberhentian, perubahan tingkat gaji, atau perubahan dalam pengurangan diskresi. Pembaruan file induk penggajian merupakan hal yang paling penting untuk diperhatikan bahwa semua perubahan penggajian dimaksudkan tepat pada waktunya dan secara tepat ditampilkan dalam periode pembayaran berikutnya. Selanjutnya yaitu menangani kompensasi karyawan. Kompensasi atau upah dan semua fasilitas lainnya merupakan balas jasa atau pembayaran yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan kepada para pekerjanya yang telah melakukan pekerjaan untuk memajukan perusahaan tersebut. Dan yang ketiga yaitu membuat laporan manajemen. Yang keempat membuat pajak. Dan yang kelima memasukkan entry ke buku besar. Next, kepentingan alat dokumentasi. Yang pertama, pada level minimum Anda harus membuat dokumentasi
untuk menentukan cara sistem bekerja. Jadi, sebelum sistem ini bekerja, kita harus dulu merancang dokumentasi terlebih dahulu supaya sistem ini ke depannya berjalan dengan lancar. Yang kedua, yaitu mengevaluasi dokumentasi guna mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pengendalian internal dan merekomendasikan peningkatan. Jadi kita harus mengevaluasi dokumentasi ini, karena apabila terjadi kelemahan pengendalian, maka kita bisa merekomendasikan peningkatan. Yang ketiga ialah lebih banyak keterampilan yang dibutuhkan untuk mempersiapkan dokumentasi yang menunjukkan cara beroperasi dari sistem yang sudah ada atau yang diajukan. Maksudnya itu pada poin ketiga ini kita dibutuhkan keterampilan yang penuh atau skill, karena pada poin ketiga ini dengan keterampilan dan skill yang matang, dokumentasi yang akan kita tunjukkan cara beroperasinya akan terlihat matang supaya sistem ini ke depannya nggak mendek-mendek. Next, pedoman untuk mempersiapkan bagang alir. Yang pertama, memahami sistem. Jadi, sebelum kita mempersiapkan bagang alir ini, kita harus betul-betul memahami sistem ini dulu terlebih dahulu. Yang kedua, mengidentifikasi sistem untuk dibuat bagang alir. Dan yang ketiga, mengelola bagang alir. Jadi setelah kita mengidentifikasi sistem ini, maka kita akan mengelolanya. Dan yang keempat ialah secara jelas label semua simbol. Yang kelima, konektor halaman. Dan yang keenam, gambar sketsa kasar dalam bagang alir. Jadi sebelum kita memulai bagang alir ini, kita dulu harus menggambar sketsa kasarnya supaya nanti hasilnya betul-betul cakep ki. Yang ketujuh, gambarlah salinan final bagang alir. Jadi setelah kita melakukan sketsa kasar, maka kita wajib lagi mengubahnya ke gambar yang salinan final, yang dimana salinan final ini betul-betul gambar ini yang akan kita pakai untuk membangun bagang alir. Oke teman-teman, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.